Oh, apa kabar Cici Planning? Baik, Koko. Iya, iya, iya. Ini pertama kalinya kita IG live lagi di tahun 2025 Betul. ya. Sebelum Mm-mm. Imlek kan ya. Iya, sebelum Imlekan, moga-moga tahun ini kita bisa jadi lebih cuan ya. Amin. Kemudian juga segala planning nanti tercapai nih di tahun ular kayu gitu. Tapi Amin ini banget. ngomong-ngomong, teman-teman Cuan Troopers ya, judulnya ini yang pilih itu eh, langsung dari Cici Planningnya gitu ya. Aku Sektor berasa mau yang bacain Feng potensi, Shui tahu. iya makanya Banyak sektor yang potensi cuan ngomonginnya di tahun saham. ular kayu. Bentar. Ini menarik banget, ini Ah, menarik banget. Mungkin mungkin boleh diceritain dulu kali ya, Vi, terkait dengan ini apa namanya tahun ular kayunya sendiri itu seperti apa gitu. Atau kita mau recap dulu nih, recap dulu tahun 2024 di tahun naga itu kayak gimana tahun. sih gitu. Terus nanti ketika dia pindah ke tahun ular kayu jadinya kayak gimana gitu. Oke. Disclaimer dulu nih, aku bukan ahli Feng Shui ya, Iya, jadi aku ngomonginnya mungkin bukan bukan ahli pace aku ya, bukan pace. ahli Feng Shui nih. Karena Iya. hari ini kan mau ngomonginnya lebih ke market atau saham ya. Walaupun judulnya emang potensi cuan di tahun ya, ya pas nih tahun ini tahun ular kayu gitu ya. Cuman kalau kita mau flashback sedikit ke tahun 2024 itu kan tahun yang pertama cukup challenging ya, cukup challenging dari sisi domestik maupun internasional gitu. Apalagi mungkin teman-teman di sini juga ngerasa khususnya itu di akhir-akhir tahun kemarin tuh bener-bener ibaratnya kayak berdarah-darah banget ya kok ya. Akhir tahun Iya, kemarin iya, gitu iya, iya, iya. banyak Berat tantangannya. marketnya ya, koreksi Heeh. terus, 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 terus. Betul betul. Jadi banyak banget tantangannya. Semoga tahun ini lebih baik, lebih terarah gitu ya. Kan memang sudah ada presiden baru gitu, udah ada dari Indonesia ada Pak Prabowo dan dari US ada Donald Trump gitu ya. Semoga kedepannya sih lebih lebih bisa kebaca sih Mm-mm, gitu menurutku ya. Jadi seenggaknya kita bisa antisipasi dan beberapa skenario kayak gitu. Semoga ya better lah tahun ini dibanding tahun kemarin. mm-mm, mm-mm. Tapi memang eh Cici Planning ini ngelihat tahun 2024 itu dari awal emang ini ya bakal berat gitu ya. Sebenarnya kalau aku apa ya, aku nggak expect bakal se-challenging itu sih. Terutama menuju akhir Hmm, tahun gitu ya. Biasa akhir tahun kita kan kayak kita cukup ada keyakinan dan ada confidence lah gitu. Oh, marketnya bakal bergerak seperti ini, situasinya seperti ini gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya tuh cukup di luar skenario gitu. Jadi memang ya ada beberapa adjustment yang dilakukan lah akhir tahun kemarin gitu untuk menghadapi tahun 2025 gitu sih kok. hmm, oke, oke, oke. Dan ya, ini ada satu kata yang menarik nih dari yang disebutkan sama Cici Planning sebelumnya ini bahwa banyak hal yang unexpected gitu ya. Pada Yes. akhirnya kita harus mengakui ternyata memang kondisi ekonomi itu setidak pasti itu gitu ya. Em, apa namanya, ada soalnya tahun politik juga sih ya. Kita Iya. ngelihatnya ya Ci ya, ini di tahun 2024 kemarin gitu. Moga-moga ini kondisi politiknya sudah bisa stabil ya ke depannya. Jadi ketidakpastiannya di 2025 kan jadi bisa berkurang gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, oke. Tapi kalau Cici Planning ngelihatnya 2025 bakal seperti apa ini in general? In general ya, Mm, aku sih mm, udah sempet ya baca berita lah kurang lebih gitu ya. iya, Maksudnya iya. dengan si Trump juga baru dilantik gitu. Jadi kita kan lebih ada dan ya biasa lah dengan narasi-narasi dia gitu, rencana-rencana dia ke depannya gitu ya. Kayak tadi Mm, pas opening aku juga dengar kodanya, oh ya kita harus lihat nih 100 hari ke depannya si Trump seperti apa di iya, betul. pemerintahan dia gitu kan. Jadi Mm, menurut aku Trump ini lebih eh apa ya dalam artinya kan memang lebih pro bisnis dibanding Biden gitu ya. Jadi kita bisa seenggaknya kita bisa kurang lebih oh kita bisa nerkan nih alurnya kan seperti apa, kira-kira logika berpikir dia seperti apa gitu. Jadi menurut aku lebih jelasnya di situ sih. Kalau Biden kemarin itu kan lebih kayak ya udah memang bertemakan perang lah gitu overall ya tema besarnya gitu ya. mm, Jadi memang energi kemarin main gede-gedean gitu. Kalau Trump mungkin ya dia ada apa ya? Aku bilang mungkin
jurus-jurusnya lah gitu. Biasa dalam dia berkata-kata, ngeluarin wacana, ngeluarin opini gitu ya. Dia akan mempengaruhi market, masih sih kayak gitu. Cuman mungkin ya akan lebih hati-hati gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Jadi memang masih tanda tanya ya programnya si Trump ke depannya ini ya. Walaupun, Karena kan mm-mm, yang kita lihat kan udah ada beberapa ya yeah, tarif, perang yeah, dagang lagi yes. gitu ya. Dan dengar-dengar ini ke depannya katanya Trump itu mau melemahkan dolarnya Mm-mm, gitu ya supaya negara-negara itu bisa ikut berdagang atau mungkin mm-mm. bisa lebih ngelirik berdagang sama US gitu karena mata uangnya bisa jadi lebih murah. Ini udah ngikut-ngikut kayak China ya kayaknya. Iya, udah mulai China mikir kan ke kayak sana gitu ya. kan. Iya, Mm-mm, untuk mm-mm, ngomongin tarif juga tadi aku baca dia ada untuk yang tarif China sebenarnya kan nggak langsung dipatok di awal gitu kan. Tapi lebih ke step mm-mm, by step, Kak. Walaupun kalau Trump itu memang identik dengan make America great again gitu ya. Pokoknya dia mau mm-mm, istilahnya memberdayakan si Amerika inilah gitu biar dia ya dilirik lagi, kuat lagi gitulah. Gitu. Cuman tadi aku juga baca dia mau ada pengenaan tarif ke Meksiko sama Kanada kalau nggak salah. Gitu ya, walaupun mm-mm, sekilas aku dari artikel yang aku baca sih tuh intinya karena si Meksiko sama Kanada ini suka apa ya, memasukkan hal-hal yang kurang baik lah ke Amerika intinya gitu, makanya dia bilang ya udah kenain tarif aja deh gitu karena lu membawa influence yang nggak baik ke Amerika kayak gitu. Itu sih sebenarnya iya, iya, yang aku baca dari artikelnya ya gitu, kenapa mau iya. dikenakan tarif nih si Kanada sama Meksiko gitu. Iya, ini ya yang mungkin ada beberapa faktor uncertainty dari Trump sendiri ke depannya mungkin ada di situ ya. Tapi eh, kalau kita lihat lagi gitu ya, kira-kira ini efeknya ke Indo nanti bakal kayak gimana ya? Kira-kiranya aja nih kan ini salah satu sentimen gede nih ya buat tahun 2025 di tahun ular kayu. Mm-mm. Oke, kalau untuk dari Trump ya, dari Amerika ya. Iya, Oke, iya. jadi kalau Trump ini kan memang menurut aku dia akan lebih berhati-hati, apalagi ini kan masih dia ini paralel karena The Fed nih masih menjalankan misinya untuk menurunkan inflasi sampai 2% itu ya. Jadi dengan wacana Trump make America great again, dia juga harus mempertimbangkan nih sisi inflasi dan suku bunga gitu. Apakah tindakan-tindakan yang lakukan akan menaikkan inflasi secara signifikan dan tiba-tiba? Nah, itu kan bisa kayak mengganggu goal goal utamanya The Fed kemarin gitu. Goal utamanya Mm-mm. The Fed dalam menekan inflasi sampai 2% gitu. Kalau misalkan yang Trump lakukan menaikkan inflasi secara signifikan, ya udah The Fed pasti kan akan mau nggak mau harus ini dong tarik rem lagi gitu. Jadi menurut aku masih akan berhubungan dengan inflasi dan suku bunga sih. Nah, dari inflasi dan suku bunga itu yang bisa apa menyambung ke market Indo gitu. Jadi Mm-mm. korelasinya masih di situ sih menurutku. Kita masih lihat kondisi inflasi dan suku bunga US itu seperti apa gitu. Dan apa Mm-mm. ya, manuver-manuver Trump itu akan berpengaruh seperti apa ke inflasinya Amerika. Masih seputar itu sih kok gitu. Oke, oke, oke. Mm-mm. Oke, berarti ini kita harus langsung beralih ke domestik ini ya, kayaknya ya ngelihat kondisi kondisi dalam negeri kita nanti akan seperti Mm. apa. Tapi ngomong-ngomong ini berkaitan dengan topik kita kan tahun ular Mm-mm. kayu, jadi banyak banget artikel-artikel menarik ya berkaitan dengan ular kayu dulu ya. Ini Iya, intro intro dulu dulu. nih, gitu. Jadi katanya ya apa namanya berdasarkan kepercayaan tradisional itu dari timur, tentunya dari China ya. Mm. Ular itu katanya melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan, kecerdasan, intuisi, dan kreativitas. Ular juga dikaitkan dengan keberuntungan, kemakmuran, kesuburan, dan umur panjang. Nah, ini banyak nih ya Positif banget. kata-kata yang Positif iya vibes positif banget banget aku gitu ini. ya. Apakah ini di 2025 ini kita harus lebih bijaksana dalam pilih emiten gitu ya? Harus pakai intuisi juga dan harus lebih kreatif Ya. gitu ya. Ini menurut Isi gimana nih? Ini banyak kata-kata kunci nih Mm-mm. kayaknya nih. Mm-mm. Oke, aku cukup apa ya? Cukup menarik kata-kata tersebut dan juga aku baru Iya. ya biasa lah ya, aku suka scroll-scroll ya Instagram, sosial media gitu ya, dan aku nemuin satu postingan yang bagus gitu. Dia bilang
intinya adalah, sebentar aku lihat dulu kata-katanya itu, pokoknya it's either kita evolve atau kita repeat gitu. Jadi menurut aku itu memang dalam pasar saham pun kita butuh penyesuaian gitu ya. Dan aku juga baru melakukan penyesuaian juga gitu. Kalau aku lihat, oh kayaknya memang, maksudnya kalau kalau kita melihat satu saham atau satu sektor yang memang tidak eh, lagi nggak jalan gitu ya, walaupun kita tahu mungkin untuk long term ya oke lah gitu, tapi kalau menurut kita, oh ini intuisi kita udah bilang ini kayaknya nggak jalan nih, mungkin pindah ke sini. Nah, I think kita bisa menyesuaikan gitu loh, kita kita sebagai seorang retail gitu ya, yang duitnya ya gampang lah keluar masuk ya dibanding institusi besar, kita bisa menyesuaikan gitu. Kalau kalau menurut analisa kita, menurut intuisi kita, oh duitnya lagi diputar di sektor ini atau lagi di saham ini gitu, kita bisa mengikuti gitu. Nah mungkin ini, tapi aku juga disclaimer, ini mungkin untuk teman-teman yang memang sudah terbiasa lompat kanan kiri gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih baru ya masih bisa ada guidance lah dari Sukor, kan juga suka apa sih kasih trading plan gitu ya. Kalau di aplikasinya juga ada tuh pagi-pagi, ayo buy dan sell ini segala macam, ada rekomendasinya gitu. Iya. Jadi menurut aku di tahun 2025 ini kita lebih agile, lebih agile gitu dalam artian kita harus lebih kreatif dalam memilih saham. Kita nggak harus terpaku sama satu saham banget gitu, karena masih ada beberapa saham nih yang bisa kita liatin gerakannya kayak gitu sih kok menurut aku ya. Hmm, oke Mm-mm. oke oke, menarik. Berarti harus lebih kreatif dalam memilih ya. Mm-mm. Tadi Memilih kata membaca kuncinya. berita juga, ngelihat mungkin flow-nya kemana gitu ya. Oke oke, ini menarik ya. Jadi kalau dari sisi apa namanya, dari sisi karakternya sendiri kayaknya ini kita harus lebih dinamis gitu ya. Karena kan kita Betul. ngelihat di awal tahun 2025 aja yang IPO ini udah ada beberapa nih yang bagus-bagus, yang masih ARA sampai sekarang ada Mm-mm. Ratu gitu ya. CBDK juga masih di arah lah ya, masih di level atas gitu. Mm-mm. Nah, ini kalau Masih Ivi naik ngelihatnya gitu. gimana? Apakah memang kita harus memberikan banyak peluang untuk emiten-emiten yang baru IPO nanti di tahun 2025 itu gitu. Karena ini kan salah satu bentuk kreativitas kita ya, Mm-mm. gitu ya, dalam dalam mengatur portofolio gitu ya. Kedepannya kita masih belum tahu ada emiten mana aja yang mau listing gitu, tapi kan Mm-mm. di awal tahun aja ini kita udah berasa nih ya, bahwa kayak kayaknya dulu aku yang sering beli blue chip ini tiba-tiba bisa cuan dari emiten Iya. IPO gitu ya. Yeah. Apakah seperti itu? Ini tanggapannya gimana nih, Ivi? Oke, sebenarnya kalau gitu ya nggak ada salahnya sih sebenarnya ikut Mm-mm. emiten emiten IPO ini ya. Cuman memang kan pendekatannya beda nih. Karena let's say kalau kayak blue chip atau saham-saham yang memang listingnya udah lama, kita kan bisa lihat fundamentalnya, bisa lihat teknikalnya gitu kan kok. Nah, kalau yang emiten baru-baru ini kan bener-bener pendekatannya beda nih. Kita mungkin lihat adalah orang-orang di belakangnya seperti apa. Lalu bisa dilihat juga sekuritas yang ngebawa itu siapa gitu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup peluang cuan di saham-saham IPO ini. Gitu sih kok. Jadi Mm-mm. memang ya jangan langsung kayak oh saham IPO kayak jelek deh gitu. Jadi memang Oh, perlu dipilih oh. sih kira-kira saham IPO mana nih yang oh ada story-nya gitu. Balik lagi semua harus tahu ada story-nya sih. Gitu. Hmm, oke oke oke. Oke, semua ada story-nya. Kalau gitu di tahun ular kayu ini nanti ya, eh Ivi ngelihatnya sektor nih. Ya, Oh, kita mulai dari sektoral dulu. Ah, ah. Yang sektor yang menarik ini ada di mana sih sebenarnya? oke. Kalau kita ngomongin sektor ya, untuk 2025, kalau aku berkaca dan belajar dari 2024 kemarin gitu ya, menurut aku awal-awal untuk, aku mungkin nggak mau bilang sektor ya, cuman saham-saham konglomerasi itu masih oke lah Hmm, untuk dilirik hmm, gitu untuk kedepannya. Lalu kalau kalau untuk sektor-sektor yang kita berhubungan dengan kondisi domestik gitu ya, dengan program presiden kita yang baru itu bisa dicek juga untuk consumer-consumer seperti itu. Sektor consumer sih juga menarik gitu, apalagi kan baru ada penurunan suku bunga tuh yang tiba-tiba yang cukup mengejutkan BI hmm, cut rate. I think itu adalah salah satu apa ya, salah satu tanda bukti bahwa oh ternyata BI ini juga ngeliatin nih apa
daya beli masyarakat tuh lagi menurun gitu. Jadi kayak BI itu sebenarnya waktu BI menurunkan suku bunga itu aku kayak loh, tiba-tiba nurunin suku bunga nih, agak mengejutkan gitu ya. Iya, 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 Karena iya. Benar, itu benar banget. itu aku beneran kaget kayak lah kok suku bunganya turun gitu. Karena menurut aku ya di satu sisi aku ngeliat oh berarti mereka tahu nih bahwa sebenarnya daya beli kita tuh sudah sangat lemah gitu. Sampai mereka kayak ya udahlah, dolar agak tinggi yang penting aku selamatin domestik aku dulu kayak gitu. Itu yang aku tangkap dari penurunan suku bunga gitu. Makanya menurut aku jikalau si BI masih membuka ruang untuk penurunan suku bunga, sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi itu menarik menurut aku. Gitu sih kok. Hmm, Konsumsi baik yang entah retail maupun yang makanan-makanan tuh masih menarik buat aku untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Tapi kalau untuk oke, retail oke. mungkin akan agak tricky karena kalau kita ngomongin secara overall pasti masyarakat tuh akan lebih ngedahuluin konsumsi yang untuk kebutuhan sehari-hari dibanding retail gitu. Mungkin retail-retail yang udah punya nama kali yang masih bisa diuntungkan gitu kok. Hmm, oke, oke. Mm-mm. Sektor konsumsi dan retail ya. Ini Mm-mm. kayaknya sekaligus menjawab ada beberapa pertanyaan ya di kolom Q&A. Oh iya. Ini katanya menjelang bulan puasa dan Lebaran, apakah ada momentum di sektor konsumer? Katanya. Pas banget nih kita bahas. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Okay. Ada sentimennya ya soalnya. Yes. Dan aku lihatnya juga untuk momen Lebaran ini itu jadi kayak penentu sih menurut aku. Kan kita kalau ngomongin domestik tuh kita juga pasti ngomongin pertumbuhan ekonomi kita seperti apa gitu ya. Apakah mencapai target atau enggak gitu. Nah, Mm. menurut aku penentunya ini di Lebaran nih. Lebaran bulan Maret nanti kira-kira apakah spendingnya memang sesuai target, di atas atau below target gitu. Jadi momen Lebaran nanti itu akan merefleksikan keadaan ekonomi Indonesia sesungguhnya. Menurut aku seperti itu. Gitu sih kok. Semoga makanya dengan eh, penurunan suku bunga ini ya seenggaknya ada napas dikit lah untuk consumer nih sebelum Lebaran gitu kok. Hmm, oke, oke, Mm-mm. oke. Jadi, iya, soalnya kan kita ngelihat belakangan soalnya banyak yang nanya juga gitu, banyak yang meragukan karena kan zaman dulu dibilang konsumer itu adalah sektor yang defensif gitu ya. Tapi Mm. kayak beberapa waktu ke belakang itu kena koreksi mulu gitu ya. Jadi orang juga Mm. bertanya-tanya, sedefensif apa gitu? Apa konsumer itu udah nggak defensif kayak gitu-gitu. Jadi di tahun ini, di tahun 2025 ini sepertinya ini bisa apa peaking ya, bisa naik ya. Mm-mm. Mm-mm. Aku sih harapnya begitu, tapi memang ya ya pilih-pilih sih kok gitu karena kayaknya aku lihat pasar saham kita ini kok dulu kan kita ini ya kayak oh saham defensif tuh ini sektornya ini segala macam gitu kita Mm-mm. udah bisa hafal lah gitu tapi makin kesini kayaknya harus lebih pintar nih memilihnya gitu di antara sektor-sektor atau saham-saham consumer defensif itu mana sih yang kedepannya lebih aman nih kayak gitu menurut aku sih kok Oke, gitu. oke, oke. Mm-mm. Siap. Nanti kita akan bahas per emiten tentunya ya. Ini kita muter-muter sektoral Boleh dulu gitu. ya Jadi kita ngobrol bebas dulu aja. betul, teman-teman nanti masukin pertanyaannya di kolom Q&A aja. Karena habis ini kita bakal bahas per emitennya nanti Mm-mm. kondisinya seperti apa Mm-mm. gitu ya. Kira-kira di 2025. Nah, Yes. eh Ci, ini kalau kita lihat tadi kan dari sisi sektor yang berpotensi cuan Mm-mm. dan menarik gitu. Menurut Cici planning sendiri, sektor yang paling tidak cuan ini nanti yang mana nih di Aduh, 2025? yang yang paling tidak cuan nih ya. Apa ya? Ya, yang mungkin mungkin gerakannya paling slow lah gitu. Gerakannya paling slow. Heeh. Aku rasa ya, Mm-mm. hmm, kalau so far itu aku udah lama nggak dengar tentang farmasi sih. Aku somehow kurang Formasi. ini dengan Oke. sektor kesehatan sih. Kayaknya mungkin belum ada Mm-mm. aliran ke sana sih, flow-nya ke sana. Mm-mm. Gitu. Karena Iya, belum iya, iya, iya. ada, menurut aku ya balik lagi sih, belum ada story-nya nih gitu. Aku nggak tahu ya apakah story dengan ya kan suka ada cocok logi gitu ya. Kalau Iya. tahun ini kan oh ada cek kesehatan gratis segala macem gitu. Aku nggak tahu tuh apakah itu menjadi story yang kuat atau enggak. Tapi menurut aku belum ada story yang begitu kuat untuk sektor kesehatan.
Oke, menarik, menarik. Jadi sektor kesehatan ini masih tanda tanya lah ya di Iya, tahun ular kayu nanti iya. seperti apa. Karena Nah, ini menurut ada, aku, karena menurut aku gini sih, silakan, silakan. kok sebagus-bagusnya saham ya balik lagi ada ceritanya atau enggak gitu. Karena cerita itu kan yang akan ngebawa flow kan, Mm-mm. gitu sih. Oh, oh, oke, oke, oke. Nah, Mm-mm. ini kan aku juga baca baca dari beberapa artikel ya, Ci, Mm-mm. berkaitan dengan tahun ular kayu ya katanya ini ada beberapa sumber yang mengatakan bisnis yang ada hubungannya dengan keuangan itu di paruh pertama lebih bersifat uang-uang yang datang dan pergi dengan cepat gitu katanya. Termasuk di dunia permainan keuangan, tapi di paruh kedua harus berhati-hati sama trading, Mm-mm. saham, dan lain sebagainya gitu. Katanya industri yang berhubungan dengan kayu dan produk kayu itu memiliki prospek yang baik. Sektor yang berhubungan dengan tanah seperti properti juga diramal masih cukup moncer. Mm-mm. Nah, tanggapannya seperti apa nih, Cici Planning nih, Oke, kalau terkait sektor sektoralnya dulu nih, sektor propertinya. properti itu balik lagi ya. Aku properti itu kan aku sempat live juga nih sama Sukor gitu. Waktu itu aku Mm-mm. mentionnya adalah aku masih suka sama Pakuwon gitu, dan menurut aku masih sampai sekarang pun aku masih suka gitu sama Pakuwon gitu ya. Masih ya. Masih masih tetap gitu ya Iya, iya. karena ya itu mungkin dari pembagian portofolionya Pakuwon gitu ya, dia bisa mengimbangi antara yang ya mall-mall dengan yang di penjualan properti dengan high rise gitu. Menurut aku itu menarik sih gitu, karena kan ada dia akan dapat exposure uh, daya beli gitu, exposure daya beli dari masyarakat gitu, pasti ke mall spending segala macam gitu. Sedangkan kalau untuk properti yang memang fokusnya di perumahan itu uh, akan lebih challenging dibanding Pakuwon gitu. Itu salah satu alasan kenapa aku milih Pakuwon sih untuk properti gitu. Dan diharapkan kan dengan penurunan suku bunga, dengan kelonggaran tersebut itu bisa ya lebih baiklah ke depannya untuk sektor-sektor properti. Seperti itu, Koko. Masih ya, Mm-mm. masih di Pakuwon ya. Itu terakhir kan sama aku tuh IG live-nya. Iya, itu Pakuwon ya, akhir tahun Stock lalu Week-nya. nggak salah. Masih Iya, iya, iya. Pakuwon. Iya bener. Terus gimana Ci, untuk properti secara overall 2025 ini view-nya gimana dari Cici Planning? Oke, kalau properti view-nya tahun ini ya, balik lagi sih, properti itu apa ya, aku mungkin masih ya pertimbangan orang beli kan balik lagi pertimbangan orang beli properti itu ya, selain kebutuhan gitu juga ada apa, suku bunganya, KPR-nya gitu. Kayaknya masih Mm, dilihat di situnya sih kok. Dan balik lagi, menurut aku kalau untuk orang ngomongin beli rumah segala macem, eh selain balik lagi ke kebutuhan, mungkin juga ada pandangan, oh ya, aku nggak harus beli rumah sekarang, atau aku prefer sewa rumah, aku prefer apartemen. Kayak gitu sih, kok I think masih so-so sih untuk properti. mm, Gitu, unless mungkin, mm. unless kayak nanti mungkin di tengah tahun atau bagaimana ada gebrakan selanjutnya nih dari Bank Indonesia yang bisa jadi stimulus untuk properti. Gitu, karena properti ini kan cukup erat hubungan dengan suku bunga gitu. Hmm, iya, Dan iya, juga iya, iya, kalau kayak benar, benar. kenaikan gaji itu pasti juga pengaruh sih kenaikannya. Benar, benar, benar. Ini kan kemarin suku bunga diturunkan itu biasanya translasinya kan 6 bulan ya ke mereka yang pakai KPR KPR gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Heeh. Gitu. Ya 3 sampai 6 bulan lah sampai suku bunga KPR mereka juga diturunin gitu. Jadi Mm-mm. ini Mm-mm. tapi untuk mereka yang baru mau beli kan bisa aja dapat promo dengan suku bunga yang lebih murah gitu ya. Moga-moga ini bisa jadi stimulus pendorong properti ya gitu ya. Yes, semoga ya kok ya. Iya ya. Ini banyak banget yang komen dari tadi Ci tentang Pani gitu. Iya, aku Gimana nih bacain view-nya? pada nanyain Fani loh. Pagar laut lah kayaknya lagi hot ya belakangan ini isu pagar laut di Pani itu gimana nih? Boleh nggak nih? Iya. Mumpung kita lagi bahas sektor properti, boleh dikomen nggak Mm-mm. nih, Cici Planning? Fani sebenarnya kalau ngomongin Fani aku apa ya? Mungkin aku kan lebih ngomong ke teknikalnya gitu ya. Kalau dibanding ngomongin ini ceritanya kok tentang Fani, mungkin pagar laut ya dia mau inilah menurut aku ya Mm-mm, biasa ngambil lahan lagi gitu, memperluas mm-mm. areanya si Pani ini, Iya. memperluas
area pantai Indah Kapuk gitu. Mm-mm. Cuman kalau ini pada nanya Pani, feelingku karena hari ini Pani udah minus 9%. Iya, Makanya pada sadis. nanyain Pani. Bener sih. Iya, Kemarin aku sempat feelingku. beli, cuman aku jual dulu kemarin. Uh, Selamat dong kalau Iya. sebelum minus hari ini. Udah kelihatan soalnya Iya ininya, ya. apa namanya, pola-polanya kayaknya dia mau koreksi dulu ya. Namanya juga Aku lihat mekanisme juga. pasar ya, Ci ya. Banyak Heeh. ekor-ekor atasnya tuh udah agak-agak deg-degan juga sih. Iya, Gitu. iya. Kayak pada panik minus 9% sih hari ini. Mm-mm. Pani itu Gimana oh nih, Ci? Boleh coba dikomenin nggak nih yang berkaitan dengan Pani? Pani ya. Kalau aku ngomongin Mm-mm. teknikal aja by chart ya Technical, kok iya, ya. iya. Nggak apa-apa, technical aja. Eh, Iya, Karena kalau menurut aku soalnya kayak kan benar, hari ini kalau dari volumenya fundamentalnya sendiri udah nggak bisa iya, dijelasin ya. Lihat aja PR sama aku karena lebih PBV-nya udah nggak mungkin, ya yes, udah nggak mungkin. Paling bener, dari news atau dari technical kita bisa ngejelasin betul, itu. betul. Hari ini kan buangannya Iya ya, cukup cukup besar ya, volumenya cukup besar lumayan. gitu. Iya. Eh 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 Kok aku melihatnya agak takut kalau dijebol 13.000 ya udahlah babai dulu sih. Maksudnya babai Oh, dalam oke artian oke. mungkin tunggu dulu. Kalau aku lihat by teknikalnya ya mungkin di sekitar 11 ribuan lah. 11 11 ribu. ribuan Kalau ya. menurut aku, ya kalau yang mau beli menurut aku ya Ini aku jangan lagi beli lihat nih. sekarang dulu. Ini aku lagi lihat nih, Ci. Ah, Tuh, dia iya, dia apa tuh namanya, Black Marubosu ya, full. yes, betul, full deh ke bawah gitu. Mm-mm. Sebenarnya di waktu di harga 13.000 kan itu sempat ada demand tuh ya. Cuman eh aku sih agak khawatir ya, takutnya ya jangan jangan nangkep pisau jatuh lah. Kita lihat besok buat yang belum punya, jangan langsung serok dulu. Kalau aku better ya tunggu-tunggu dikit lah, bawahan dikit gitu. Siapa tahu bisa dapat 11.000 gitu. Dan pas di 11.000 pun kita lihat bikin base atau enggak gitu. Menurut aku sih gitu. Oh, oh, oke Mm-mm, oke. Dari sisi teknikalnya ya untuk Pani mm-mm, ya. mm-mm. Oke Karena oke. ya ini kan juga ada satu, dua, tiga, ya bisa dibilang ada head and shoulders-nya juga gitu. Jadi ya agak ya be careful lah. Sementara be Oke oke oke. careful dulu untuk Kemarin ini. kemarin itu aku beli beli Pani di 15.500, jualnya di 15.560. Beda dua tik. Benar, Iya, secepat iya. kilat. Secepat kilat. Iya, benar nih. Aku kasih kasih lihat buat teman-teman cuan troopers juga ya. Yes, Supaya nah kayak gini. Gimana nih cara harus nutupin ininya nih supaya tidak. tidak terlihat. Nah, Nah, iya. Nah, oh tuh. iya Kelihatan nggak ya lagi. tuh? Iya benar. Tipis-tipis aja ya kok ya. Tipis-tipis soalnya udah takut gitu. Ngambilnya Iya, di 15.500 terus udah mulai ada pola-pola iya. pembalikan arah gitu kan. Dari Jadi candle-candlenya pun gitu ya udah iya, kelihatan. ternyata bener Tuh. gitu. Ini menarik banget. Jadi dari apa levelnya itu yang perlu diperhatikan tadi adalah 13.000 gitu ya. Iya, 13.000 tuh sempat Anda bisa itu sempat jadi area demand, cuman perlu lihat lagi sih besok dia buangannya akan seperti apa. Soalnya hari ini cukup besar buangannya. Mm-mm. Oke oke oke. Iya sih. Kemudian kalau kita lihat ke ininya anak usahanya gimana kalau CBDK? Apakah duit yang dari Pani ini pindahnya ke CBDK gitu? Oke, CBDK ya. Heeh. CBDK hari ini sih dia juga Koreksi juga koreksi ya. ya. Iya, koreksi dua-duanya nih samaan. Bentar, coba ya. Mm-mm. Aku lihat dulu. 4,55% ya. Iya, Aku sih udah jual jual kemarin ya iya CBDK. sama aku juga udah tidak ada. Heeh. Iya ya, sudah mulai ada gerakan-gerakan yang aneh. Jadi mungkin nanti bisa serok ya. Mm-mm. CBDK nih ada gap ya. Coba kita lihat dulu di gap ini nih. Dia kan ada yang cukup lompatannya tuh di gap Mm-mm. 87 87 sampai 9175. Coba kita lihat di situ Mm-mm. lah apakah dia bisa nutup gap atau dia bahkan bikin base di situ untuk CBDK. Hmm.
8.700 gitu Iya, ya. 8.700 9 sama 9.100. Itu kan ada Mm-mm. gap tuh. Karena kan iya bener. Karena kan kalau kita mulai dari technical juga agak susah ya, Ci ya. Gimana ya Iya, baru IPO gitu. Terus dari kemarin dia terbang mulu gitu. iya baru seminggu nih. Jadi kayak polanya belum kelihatan gitu ya. Yes, betul, 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 betul. Hmm, oke oke oke. Ini banyak Ini saham menarik saham sih. hot ya di kolom komen ya. Iya ya, boleh nggak sih kita bahas-bahas ini Petro gitu kali ya, Ci ya? Boleh. PTRO, pengen banget bahas PTRO dari kemarin gitu karena ada beberapa dan bukan beberapa ya, ada teman gitu ya yang bahas PT, PTRO di IG, katanya Heeh. PTRO waktu dipegang sama investor dan waktu dipegang sama market maker atau konglo itu beda banget katanya Beda ya. gitu. Kayak sebelumnya lebih oh ya udah santai kali ya sekarang. Wow, agak-agak Iya yang iya iya iya. PTRO Gimana shooting gimana? star ya. Boleh boleh nggak? Shooting star. Waduh, Agak ngeri ya candle, kan shooting star. aduh candle PTRO ya. Bener-bener dibuang Heeh. dia. Tapi PTRO itu ini sih ya, sebelum dia ada shooting star ini kan eh gimana ya? Kita lihat apresiasinya naiknya itu signifikan ya. Yes, yes, bener. Bener-bener Mm-mm. signifikan banget sih dia naik dari, ya ini balik lagi by story sih pasti. Iya. Naiknya cukup signifikan dari, ya bahkan dari, bisa aku bilang dari sekitar akhir tahun lalu lah ya. Gitu, jadi Heeh. ya kalau it's time waktunya koreksi ya teman-teman jangan jangan ngomel gitu karena memang saham kan nggak ada yang naik terus 90 derajat gitu kan. Iya. Jadi memang akan ada koreksi-koreksinya gitu dan ini kan salah satu candle yang menandakan oh udah ada buangan nih Mm-mm. gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang mau yang belum ada gitu, yang belum ada mungkin bisa tunggu dulu nih. Siapa tahu sebentar aku lihat angkanya dulu. Mm. Ini keren sih kalau kita lihat candlenya ya. Ini kalau Mm-mm. orang yang beli di mana nih? Orang yang buy and hold di harga 400-an, wah buset, sekarang udah tajir. Iya Udah udah jadi di 4.000. ribuan ya kok ya. Iya. Parah sih memang. Ini aku tunjukin ini juga kali ya, chart juga kali ya, Ci ya. Ya boleh, boleh. Heeh. Sama beberapa indikator modern yang biasa aku pakai. Boleh banget Koko. Heeh. Ini nih, aku sih sukanya pakai Bollinger Band sama Yes, RSI boleh. sih. Heeh. Iya, Yang sederhana kebayang tapi juga. tapi ini bisa mewakili moodnya market gitu. Kalau ngelihat Betul. ngelihat candle-candle kayak gini nih ya. Hap nih. Sorry, kok nggak mau ya? Waduh, Kalau nggak bisa nih, PTRO Cik. di sekitar 3.500-an kali ya bisa dilihat lagi nanti ke pas di sana gitu. Mm-mm. Tiga Nah, ini empat nih. tiga lima. Nah, yes. Gini ya. Ini nih. Iya, Jadi itu yang dia merah ini kan shooting star-nya. MA20 ya. Iya, ini shooting star sih. Ekornya panjang banget. Mm-mm. Buangannya lumayan tuh. Iya, volumenya juga gede Iya, banget nih. itu yang udah, ya itu lagi jualan semua sih itu. Iya. Mungkin karena kebetulan ada bit gede kali ya. Mm-mm. Bit gede dikasih gitu. Nah, itu coba jangan langsung sikat dulu ya kan udah tinggi juga. Jadi sabar-sabar dulu aja siapa tahu di 3.500-an bisa dapet gitu. Cuman Oke, ya nanti tiga kalau ribu. tiga Ah, ribu lima ratusan lah. area sini nih, 3.500. Mm-mm. Aku iya, menurutku di situ. Tapi nanti kalau dia motong apa ngebreak di bawah 3.200 ya dibuang. Itu sih. Oh, oke oke Mm-mm. oke. Inilah ya, kita coba garisin nih. PTRO 3.500 tuh di sini. Kurang lebih. Ini, semoga dia bikin base di situ. ah, ah. Ini ya, 3.500-an itu Mm-mm. Kurang area-area. lebih Ya, di situ. inilah. Mm-mm.
Moga-moga bisa bikin Iya. base di sini ya. Karena kalau aku lihat di time frame yang lebih kecil itu dia lumayan sempat banyak transaksi di situ sih. Candle tuh cukup sideways di daerah situ. Mm-mm. Gitu. Makanya menurut aku bisa coba tunggu di situ dulu teman-teman, jangan langsung dikejar. Oke, oke, oke. Ini PTRO ya, karena kan memang dia itu rally-nya nggak berhenti-berhenti loh. Lama loh ini Yes, rally-nya. banget. Heeh. Bahkan kalau mau runut banget tuh dari awal tahun. Ya pertengahan tahun Iya, deh. Kalau awal tahun benar. kan Tuh. kadang-kadang kita masih belum tahu ya. Iya, Dari pertengahan tahun tuh udah dari 800 lah ke 4.000 tuh lumayan banget loh. Dalam kurun iya. waktu nggak hampir setahun. Heeh. Terus lihat deh ini RSI-nya itu udah oversold Nah, berapa itu kali. dia. Iya, Itu nggak yang jenuh-jenuh. perlu. Turunnya pun nggak Gitu. nyampe turun banget bawah Iya. banget ya kok ya. Ini nih yang kita bilang anomali ya, teman-teman cuan troopers. Ini tuh orang udah jenuh beli ya, apa namanya, overbought, tapi harganya masih rally Betul. gitu. Anomali, anomali itu Yes, artinya itu memang untuk yang ada, jantungnya kuat-kuat aja tuh. iya bener bener bener. Itu ada demand yang tidak terpenuhi itu kayak gitu tuh jadinya tuh. Mm-mm, Anomali nih anomali. mm-mm. Biasa kan dia kalau habis naik dia turun gitu ya. Yes. Turun ke sini, nanti dia naik lagi. Ini Mm-mm, di atas terus. mm-mm. Turunnya pun nggak sampai bawah ya, agak tengah-tengah ya kok dia. Iya bener gitu. Masih Oh ini kisaran tengah-tengah. ada yang nanya Pani. Oh Pani tadi kita udah Pani bahas. Jadi sudah, nanti ha-ah. Nanti coba ah, nonton ulang nanti aja. iya benar. Oke, kita coba cari saham-saham yang lagi hype-hype nih ya, yang Mm-mm. kira-kira bisa kasih cuan maksimal juga di tahun Yes, 2025 yes. gitu ya. Ini kita coba lihat dari kalau CBDK tadi udah, Udah. Pani udah. Nah, Raja gimana? Nah, Raja, Raja, Raja Raja Ratu Ratu. nih. Ratu di Hmm. suspend ya. Ratunya Raja tidak Ratu boleh di kemana-mana. suspend. Iya, ratunya di dalam istana nggak boleh Iya, keluar kita nggak boleh kemana-mana. kemana-mana dulu. Kita lihat Raja dulu ya. Raja, raja. Kayak Raja ya, wow. Saham-sahamnya Raja nih, ya feelingku yang orang nggak bisa beli Ratu, dia masuk Raja lah. Intinya begitu. Betul. Ya, yang nggak bisa trading di Ratu, trading di Raja. Eh, ijo ya. Hijau terus. Iya ijo terus sih. Kalau trading sih, ini benar-benar ini harus benar-benar ngejaga, ngikutin sebentar ya. Kalau aku lihat dia cukup ngikutin MA9-nya gitu. Jadi Oh, kalau teman-teman mau beli coba lihat MA9-nya dulu deh, bisa diikutin. Bisa diikutin sih kalau dia udah dekat-dekat MA9 boleh beli, cuman memang harus disiplin cut loss menurut aku ya karena mm-mm. volatilnya lumayan sih si Raja ini. Saham-saham tradingan ini. Hmm. Di level berapa tadi yang perlu diperhatikan, Ci? Kalau aku ngikutin ininya MA9-nya kok. Moving average 9. Oh, Aku ada oh, oh. MA926, itu Ah, MA9 dia cukup ini sih. iya, Dia iya. cukup nurut ke MA926 ini. Oh, di MA926-nya itu level berapa tuh, Ci? Ya, Sorry banget nih, aku MA926-nya. aku nggak pakai MA9, aku pakai 20 sama 2. Wah, oke. Okay. Kalau Mohon aku maaf ya, pemula, eh, pemula. coba kalau aku breakdown ke time frame lebih kecil, hmm, dia harus mantul di 38. 38 tuh bisa Oh, dibilang di main area sih, supportnya. 38, oke. tapi kalau jebol itu ya harus cut loss juga sih. Ada trailing stopnya ya, guys. Iya ya. Teman-teman. Oke, jangan lupa Jangan teman-teman lupa bisa trailing pakai trailing stop. stop. Jadi trailing stop itu dia akan mengunci profit ya. Kalau misalnya Mm-mm, teman-teman toleransinya cuma turun 50 perak, 100 perak, 200 perak, nanti dimasukin aja di trailing stop. mm-mm, Maka kalau dia naik setinggi ini, nanti dia akan ngikut stop loss-nya di 200 poin di bawahnya. Kalau kita masukin 200 mm-mm, gitu, dia bakal ngikut ya. mm-mm, Bakal ngikut lah kalau trailing stop itu. Ada di mm-mm. aplikasi spot juga Betul. gitu. Nah, Mm, sama
teman-teman Cuan Troopers tadi ini ada pertanyaan yang menarik banget. Ratu besok gimana? Kita kan udah ngelihat Uma ya, Ratu Uma beberapa kali ya, Mm-mm. gitu. Tapi Uma, moga-moga, Suspend, bener. Heeh. kayak besok masih Moga-moga, ini deh. moga-moga dia nggak di FCA. Moga-moga aja, Sebentar, gitu ya. kayaknya Ratu Karena tuh baru ada ini, announcement lagi deh. iya. Soalnya kan belajar dari brand pengalaman sebelumnya diumain sekali dua kali tiba-tiba dia FCA gitu. Mm-mm. Jadi ya moga-moga ini nggak terjadi di Ratu. Nah tapi ini ada plus minusnya ya Ci, karena kan FCA itu jadinya kita bisa melihat bid sama offer di dua harga doang kan. Jadi kita Iya. tahu nih moodnya orang lagi mau ngebuang atau lagi mau beli Mm-mm. gitu kan. Oh, Ratu udah FCA tuh kok. Udah masuk FCA. Oh, udah FCA ya? Mm-mm. Ini ada yang bilang nih, Ratu besok FCA. Oh ya udah kejawab ya. Udah Mm-mm. pasti FCA. Oke, thank you ya buat Thank you Cuan confirming. Troopers yang ngasih tahu di Ah, kolom komen. Kayak tuh, baru kali ya pengumumannya malam deh kalau nggak salah. Apa sore ya iya, hari ini? udah fix, iya, udah fix sih. Mm-mm. Soalnya tadi aku ngelihatnya tuh pagi-pagi gitu, kayak oh diumain lagi, jadi kayak, Yes. waduh FCA nggak ya? Karena surat Iya. dari bursanya belum ada gitu. Biasanya kalau udah suspend kan suspend satu sehari, UMA terus suspend sehari. Kalau kena suspend lagi, kemungkinan besar udah FCA. CA gitu. Tapi ada positif poinnya. Jadinya kita itu bisa ngelihat demand dan supply-nya. Kemudian dia Betul. kan delay ya. Ada jam-jamnya untuk di-execute kan. Yes, itu dia Ah, FCA. ah, Aduh, aku tuh iya, gitu. kadang paling ini deh kalau udah FCA tuh udah pusing aku. Iya, iya. Pusing sih emang ya. Tapi Heeh. untungnya dia dia sudah naik 300% ya. Ya, Jadi dan itu gue menandakan kan gak, bahwa ya ini emang nggak mau barangnya menurut aku ya dia kayak ya nggak mau bagi-bagi lah gitu. iya, Pokoknya iya kunci bener. aja Aku terus sih barangnya. bener. Aku sih nggak bakal jual ya. Oh, Ya elah cuma dapat 3 lot, Ci. Cuma dapat tiga lot 3 yang lot sangat doang. berharga Iya. gitu. Iya. Kenang-kenangan. Dia FCA koreksi juga ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ha-ha. Merchandise, iya. Merchandise iya lagi bener. Merchandise. Bener banget. Kenang-kenangan 369% ya udahlah nggak Iya apa-apa ya. lah. Kita udah Iya. ngebit berapa, dapatnya berapa. Benar, benar, Kenang-kenangan benar. banget. Oke, oke. Iya, kita lanjut ya. Kita Lanjut, lanjut. lanjut. Ini ada yang nanya BRMS. BRMS gimana? Oh, Gimana, Ci, BRMS? BRMS. Ah, ah. Sebentar. BRMS. Ini ada yang nanya berkaitan dengan jam-jam FCA. Nah, jadi jam ini ya, jam FCA. Sebenarnya aku juga agak. Ini kalau teman-teman Google jam FCA muncul kok. Iya. Ya, jadi nih langsung aja kita bareng-bareng ngelihat sambil Cici planning ini melakukan analisa teknikal dulu ya. Jadi itu nanti akan dieksekut jam 10. Order matching phase-nya itu di 9.55 sampai 9.59. Ini aku kasih tahu cara lihatnya teman-teman ya. Mana nih? Hub. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat aja ya. Gitu. Nah, ini ada yang namanya call auction session. Di sini ada order collection phase. Jadi ordernya kita itu dikumpulin dari jam 9 sampai 9.55, 10 sampai 10.55, 11 ini dan seterusnya. Nah, nanti dia akan random closingnya ada di jam segini dan nanti barangnya itu akan di match-nya itu di jam segini. 9.55 sampai 9.59. Jadi buat teman-teman yang pengen nipu bid atau nipu offer, itu tuh jamnya sebenarnya ada di sini. Karena begitu dia masuk 9.55 lewat 1 detik itu udah match. Teman-teman mau narik orderan udah nggak bisa. Udah match soalnya. Hmm, Gitu. berarti sebelum Jadi 955 ya kok ya? ya, jadi sebenarnya ini nih 9.53 nih yang perlu diperhatiin.
Oke. menjelang 953 ini Mm-mm. diperhatiin gitu. Jadi kayak ada berapa bitnya overnya gitu. Karena most Mm-mm. probably kalau dia udah kekunci di sini jam 9.55.01 udah langsung bagi bagi barang gitu. Kurang lebih gitu ya, Mm-mm. teman-teman untuk FCA. Oke, kita lanjut BRMS nih, Ci. Gimana nih? Oke, BRMS ya. Oke, Mm-mm. sebentar. Nah, menurut aku ya ini, eh aku cukup ngeliatin BRMS sih. Dari kemarin dia itu kalau di kisaran 38, 39 itu udah di main area karena banyak pantulan gitu di area situ. Gitu. Sekarang kan juga lagi walaupun hari ini candlenya doji gitu ya, tapi volumenya sih menurut aku cukup besar ya dan aku harap sih ini jadi jadi flag pattern gitu. Aku sih berharapnya seperti itu untuk BRMS. BRMS ya. Mm. Oh, Dia oke. tiga puluh Karena sembilan tuh menarik. banyak ini apa di main areanya 39, 38 gitu. Tiga puluh Oh, sembilan 380, 390 itu kalau dapat bagus, tapi kalau dia break di bawah 380 yaitu dibuang dulu. oke oke. Iya. Hmm. Waduh, ini kok kalau kita lihat, Ci, kayak candle apa ya ini? Tuh, Gravestone ya. Moga-moga nggak iya, gravestone ya. Atau makanya apa nih? Dragonfly Doji bukan ya? Dia Gravestone kebalik soalnya. sih, Gravestone Doji. Gravestone Iya. Doji. Ya, mungkin teman-teman Cuan Troopers yang belum paham Gravestone kan, Gravestone aja namanya batu nisan ya. Iya betul, agak-agak rip ya. Iya, moga-moga nggak Mm-mm. turun lagi nih kalau kayak gini. Ini ada buangannya sih memang. Tadi kalau tadi pagi Iya, kita lihat kan juga pagi-pagi tuh sempat naik, terus dibuang-buang gitu. Coba iya kita benar. lihat di area 380, 390. Tiga Karena ratus itu delapan puluh, tiga ratus sembilan belakangan puluh. itu lagi jadi area demand. Tapi kalau dia nembus di bawah 380, ya udah dibuang dulu aja. Mm-mm. Jadi kalau oke, jadi wah menarik nih ya. Kita bisa pakai fitur advance ordernya aplikasi Spot gitu ya. Nanti pakai advance order untuk apa namanya stop loss gitu ya. Itu nanti tutorialnya teman-teman bisa cari di IG-nya Sukor Sekuritas gimana caranya kita pakai advance order untuk melakukan stop loss. Tadi levelnya 380 soalnya ya. Yes. Mm-mm. Gitu, oke. Itu level yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Karena ini memang sih, kata Cici Planning, ini volumenya lumayan Mm-mm. nih ya. Volume cukup besar sih hari ini. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini banyak banget ya pertanyaan menarik. Tapi saya pengen nanya ke Cici Planning dulu nih. Boleh. Untuk stok pick andalan. Dari tadi kan Wah, kita jawab-jawabin cuan troopers ya. Stok pick andalan dong untuk apa namanya tahun ular kayu gitu. Yang mana aja nih yang menarik? oke. Stock pick mungkin aku masih ada core stocknya ya. Masih ada core Mm-mm. stocknya ya. Ada core stock, ada mungkin yang buat lucu-lucuan gitu ya. Kalau core stock aku banking, tapi aku BBCA. Aku prefer BBCA karena dari sisi fundamental dan kinerja tidak diragukan lagi. Dan kalau untuk yang lucu-lucuan itu aku lagi depan brand lately. Brand sih. Oke, oke, oke. Ada BBCA, ada brand, I think masih ada ya tema untuk saham-saham konglomerasi. AADI juga akan menarik menurut aku. ADI akan menarik ya. Menurut aku Saham-saham sih. Konglo ya. Yes. Berarti memang 2025 ini tahunnya saham Konglo. Setuju nggak, Ci? Masih bisa dibilang begitu. Oh, Masih oke, oke. ada Berarti tadi, masih ada masih. pengaruhnya lah saham-saham Konglo ini menurut aku. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini ada yang bilang mau angpau. Nah, nanti angpaunya bisa dikasih di market nih. Ada beberapa stock pick dari Cici Planning. Ada AADI, ada apa lagi, Ci? Aku suka ADI, ada brand, core stocknya BCA. Oh, AADI, core stocknya BCA, Mm. sama satu lagi, sorry, ada tiga ya tadi ya? ADI, brand, BCA. Kalau Ah, consumernya itu aku Indofood, aku suka. Indofood ya.
Indofood. Waduh, udah jarang banget ada yang Iya, ngomongin tentang jarang Indofood kayak ya. ngomong Indofood ya. Heeh. Wow, iya 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 iya. Nih teman-teman ya, kalau nyari pasangan carinya yang holder INDF ya. INDF dari harga 6.000 tuh. Iya, Anteng. kenapa seperti itu? Mm-mm. Karena berarti mereka yang hold INDF tuh sabar. Sabar banget. Sahamnya naik pelan-pelan nih teman-teman Chatropers ya. Ini loh kalau kita lihat ya, bener-bener bener. Dia kalau mau naik dia naik diam-diam gitu ya. Kalau dia turun juga turunnya Iya, diam-diam. kayak udah aja gitu. Nggak Iya iya heboh. iya 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 iya, bener bener bener. Mm-mm. Oke, menarik. Berarti tadi ada AADI, ada brand, Brand, ada core BBCA. stock. Core stocknya BCA. INDF juga boleh. Oke, INDF juga Mm-mm. boleh. Oke, ini Mm. menarik banget, Ci. Dan sayang sekali kita terbatas waktunya, nggak berasa udah ngobrol-ngobrol 1 jam bareng Cici Iya, Planning. cepet Ya banget boleh nggak? kita ngomongin segala macem Boleh ya. nggak? Boleh nggak nih dikasih nih 1 menit aja gitu ya, Ci, untuk tips ke cuan troopers cara trading yang aman lah ya. Karena kalau aman itu dia pasti bakal cuan di tahun ular kayu gitu. Silakan, Cici Planning. Oke, tips trading ya. Mm-mm. eh aku tuh apa ya? Ini aku juga follow ini nih. Ko Bernard, channel Ko Bernard di Instagram. Jadi untuk Sama. insight-insight itu juga bisa dicek, kan ada beberapa trader mungkin yang kerja sama Sukor juga gitu ya. Kita sebagai trader juga pasti discuss lah, kita lihat watch listnya apa, terus bisa kita analisa sendiri gitu deh untuk trading. Eh Berdasarkan pengalaman ya, nggak apa ya, nggak harus semua rekomendasi saham trading itu dimasukin untuk trading gitu. Jadi memang Mm-mm. bener pilih-pilih yang cocok sama kita tuh yang mana gitu sih kalau mau trading yang aman dan nyaman ya. Jadi misalnya nih, kalau Ko Daniel, aku demen pani, Ko Daniel demen pani, tapi ternyata sama aku nggak terlalu demen pani nih. Nah itu jangan dipaksain gitu menurut aku sih, karena itu sih berdasarkan mau invest mau trading, kalau emang nggak cocok sama profil risiko kita, kok dipaksain juga nggak nyaman perjalanannya gitu. Iya, jadi harus ada cocok-cocokan lah ya. Ini Betul. karena kan tahun ular kayu itu ya dia udah ada elemen sendiri ya. Mungkin stock pick kita juga harus cocok-cocokan dengan elemen diri kita juga gitu ya, bener Bisa ya? juga, bisa Kurang jadi. lebih kayak gitu ya. Mm-mm. Ada stock universe lah gitu. Ya, Pilihan itu banyak ya, tapi ya carilah yang stock pick yang cocok sama kita gitu ya, berarti ya kurang lebih ya. Hmm, betul. mantap, Cici Planning. Ini ada yang nanya CBDK, iya udah dibantu jawabin, thank you banget. Iya, Tadi udah. CBDK udah kita bahas. Nanti jangan lupa tonton siaran Ulang ulangnya lagi. aja di Instagramnya Sukor, di Spotify dan juga di YouTube Wih, gitu. banyak Dan tuh. juga Tinggal nanti pilih mau yang mana. betul nanti untuk ulasan secara apa ya wordingnya, artikelnya itu nanti kita naikin di website. Jadi teman-teman bisa cari di websitenya sukorsekuritas.com itu nanti ulasan terkait dengan IG Live kita pada malam hari ini akan kita review di sana, gitu ya, termasuk dengan stock pick-nya. Gitu teman-teman John Troopers ya. Semua channel lah pokoknya kita udah jabanin. Kalau gitu, thank you banget ya Thank buat Cici you. Planning atas waktunya. Thank you. Sama-sama. Terima kasih, Sukor dan Ko Daniel. Thank you juga buat teman-teman Cuan Troopers yang udah menyaksikan pada malam hari ini. Jangan lupa di Jumat nanti kita akan ada TikTok spesial bareng dengan Bro Mm-mm. Bernard sebagai CEO dari Sukor Sekuritas akan IG Live bersama Cirita Wah, Effendi ya, itu harus professional nonton tuh. trader. Jangan lupa nonton ya hari Jumat jam 20.30. Kalau gitu, aku pamit undur diri dulu, Cici Yap. Planning. Sampai ketemu lagi ya di IG Live selanjutnya. Oke, Bye-bye. bye-bye. See you.